Rapat paripurna peringatan hari jadi ke-435 Kota Medan tahun 2025 dibuka langsung Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan. Dalam rapat paripurna ini, DPRD Kota Medan berkomitmen penuh untuk terus mendukung pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan baik dalam penganggaran, pengawasan maupun pembentukan peraturan daerah. Wong Chun Sen dalam pengantarnya menyampaikan di usia 435 tahun Kota Medan dihadapkan berbagai isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan kolaborasi bersama, antara lain tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, digitalisasi layanan publik, ketimpangan sosial dan ekonomi, penguatan konektivitas dan transportasi umum, kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kualitas aparatur. Bukan hanya kota metropolitan. Kota Medan semakin baik, semakin unggul, semakin aman, semakin kita inklusif juga, ya, semakin maju, ya. Yang tetap, ya. Ini nanti puncaknya ada acara apa Pak? Puncaknya nanti di tanggal 5 ada karnaval yang tiap tahunnya sudah dilakukan, dan tanggal 6-nya juga ada acara seharian juga, sehingga nanti malamnya ya kita ada hiburan juga. Kita datangkan ada artis juga yang nampil di Kota Medan. Artis ibu kota atau lokal Pak Wali? Ibu kota dan lokal. Ucapkan selamat ulang tahun hari jadi Kota Medan 435. Semoga Kota Medan ini menambah jaya selalu, tambah sukses, dan juga rakyatnya juga harus makmur, terutama dalam pelayanan di pemerintahan. Kita harus ada perubahan supaya Indonesia, khususnya Kota Medan, bisa lebih maju dan jaya. Dengan mengusung tema Medan untuk Semua Bersatu Menuju Hebat, peringatan hari jadi ke-435 Kota Medan tahun ini diharapkan mampu menjadikan Medan sebagai kota yang inklusif, humanis, dan progresif tanpa meninggalkan nilai-nilai sejarah, kearifan lokal, serta semangat gotong royong. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ratusan warga Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi damai dan penyalaan 1000 lilin bertempat di depan Mako Polres Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Aksi ini sebagai bentuk protes dan mempertanyakan penyelidikan Polri terkait dengan keberadaan dari Ibtu Tommy Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua Barat yang dinyatakan hilang sejak 18 Desember 2024. Ratusan pendemo ini mendatangi Mapolres Kota Pematang Siantar dengan melakukan aksi long march, melintasi sejumlah ruas jalan protokol menuju Mako Polres Pematang Siantar di Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantar, Senin 23 Juni 2025. Para pendemo bersama dengan keluarga dari Ibtu Tommy Marbun tiba di pintu masuk Mako Polres Pematang Siantar dengan membawa sejumlah poster dan spanduk guna mempertanyakan nasib dan keberadaan Ibtu Tommy Marbun yang telah hilang selama lebih kurang 6 bulan lamanya. Aksi ini sempat terhenti saat ibu kandung Ibtu Tommy Marbun, Elfrida Gultom, tiba-tiba pingsan di tengah kerumunan massa. Pimpinan aksi, Rocky Marbun, dalam orasinya mendesak agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri untuk segera mengusut dan membentuk tim pencari fakta yang independen terkait hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Ibtu Tommy Samuel Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, disebutkan hilang saat menjalankan tugas negara dalam operasi khusus penanggulangan kelompok kriminal bersenjata KKB. Namun sangat disayangkan, hingga hampir 7 bulan lamanya, pihak keluarga tidak mengetahui soal nasib lulusan Akpol tahun 2017 tersebut. Pihak keluarga juga menilai adanya sejumlah kejanggalan terkait hilangnya Ibtu Tommy Marbun dan berharap agar kasus ini dapat terang benderang dan menguak misteri hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Ya, hari ini kita bersama masyarakat keluarga aksi ke Polres Siantar menyampaikan aspirasi kita tentang Ibtu Tommy yang sampai saat hari ini mulai dari bulan Desember belum ada kejelasan status, belum ada kami lihat keseriusan dari pihak Polri sendiri ataupun DPR RI yang mau melanjutkan atau menindaklanjuti kasus ini. Maka kami dari masyarakat Siantar berharap penuh kepada Kapolri supaya ini dituntaskan, dan berharap kepada DPR RI agar sesegera mungkin membentuk pansus untuk ini. Pihak keluarga menduga ada banyak kejanggalan terkait dengan hilangnya Ibtu Tommy Marbun dan telah melakukan upaya melaporkan hal tersebut dengan menyurati DPR RI, Kapolri, Kompolnas, dan Presiden RI dengan menyampaikan sejumlah fakta dan bukti hilangnya korban. Kejanggalan pertama adalah ketika Ibtu Tommy Marbun hanyut,
tim bukan mencari Tommy Marbun, tapi mereka melanjutkan operasi untuk mengejar DPO KKB menurut keterangan saksi. Kemudian di saat Ibtu Tommy Marbun hanyut, pihak kepolisian atau pihak Polres Teluk Bintulu tidak mengadakan konferensi pers. Mereka hanya mengadakan konferensi pers bahwasanya mereka menangkap seorang DPO KKB, tapi mereka tidak konferensi pers untuk hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Kita sudah melakukan upaya menyurati kepada DPR RI, kemudian kita sudah menyurati kepada Kapolri untuk audiensi, kemudian juga kita sudah menyurati Kompolnas dan Komnas HAM untuk menerima kita audiensi. Dan kita juga sudah ketemu dengan salah satu pejabat Pamindal Mabes Polri, Komandan Detasemen B, yakni Bapak Leonard Sinambela. Mereka sudah memaparkan hasil tim pencari fakta. Tapi anggota yang diperiksa ini bukan di Mabes Polri, tapi mereka ini diperiksa di daerah. Saya hanya meminta kepada beliau, kalau memang dilakukan pemeriksaan, lakukanlah pemeriksaan di Jakarta, agar pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan independen. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, aksi kemudian berhenti sejenak dan kemudian dilanjutkan sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan melakukan penyalaan lilin di sekitar Mako Polres Pematang Siantar. Ratusan warga terlihat histeris dan menangis saat bernyanyi bersama. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TVOne mengabarkan. Ketua Umum KONI Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan Hatunggal Siregar, melantik pengurus KONI Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara periode 2025-2029. Pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Pematang Siantar ini dihadiri langsung Ketua KONI Sumut, Kolonel Purnawirawan Hatunggal Siregar, dan Wakil Ketua Bambang Kencono Wahono. Kegiatan ini digelar di lapangan parkir pariwisata Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat, Kamis 3 Juli 2025. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars KONI dan pembacaan SK kepengurusan KONI Pematang Siantar. Kemudian penerimaan bendera Pataka yang diserahkan Ketum KONI Sumut kepada Riau Alexander Siahaan selaku Ketua KONI Pematang Siantar periode 2025-2029, didampingi Sekretaris Ramli Simanjuntak dan Bendahara Samuel Siahaan. Di hadapan para pengurus yang baru dilantik, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar menegaskan pentingnya mempertahankan prestasi atlet Sumut, khususnya menargetkan posisi 4 besar di Pekan Olahraga Nasional PON NTT mendatang. Hatunggal Siregar menyebutkan Pematang Siantar saat ini menempati posisi peringkat 19 di Sumatera Utara dalam Porprofsu beberapa waktu yang lalu. Ia berharap dengan kepengurusan KONI Pematang Siantar yang baru saja dilantik dapat lebih meningkatkan prestasi. Kesempatan ini saya manfaatkan untuk menyampaikan harapan yang sangat besar kepada pengurus KONI Pematang Siantar yang baru. Saya yakin pengurus yang baru dapat meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga di Pematang Siantar, ditandai dengan antusiasnya pemerintah kota dan masyarakat yang hadir begitu ramai. Itu kelihatan bahwasanya beliau didukung oleh pemerintah kabupaten kota dan masyarakat untuk peningkatan prestasi di kota Pematang Siantar. Dengan adanya Pak Riau ini, medali atau prestasi Pematang Siantar meningkat. Karena kalau beliau meningkat, kami juga di Provinsi Sumatera Utara akan juga ikut meningkat. Siap. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar yang diwakili Sekda Kota Pematang Siantar, Junaidi Setanggang, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menyampaikan pemerintah Kota Pematang Siantar siap mendukung penuh KONI dalam membina para atlet agar bisa mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Visi kita ke depan, kita akan membentuk Rakerda pertama kita setelah kita dikukuhkan. Jadi kita akan melakukan Rakerda dalam waktu dekat. Untuk para atlet Kota Siantar, bagaimana dengan pelatihannya sendiri? Jadi kita akan tetap membina atlet-atlet berprestasi dari usia dini. Jadi program tercepat yang akan kita laksanakan itu ada dari ASKOT, Asosiasi Sepak Bola Kota. Itu akan dilakukan mungkin nanti setelah masuk ajaran baru di Parel Pasar Ibu dari usia 8, 10, sama 12. Dan itu akan dilakukan kontinu ya? Kontinu. Harapannya kita meminta kepada pengurus agar lebih serius membantu Ketua KONI di pengurusan saya untuk membina atlet-atlet, pelatih-pelatih, dan para wasit. Usai prosesi pelantikan, kegiatan kemudian dimeriahkan dengan berbagai hiburan dan atraksi yang menarik. Di antaranya atraksi atlet pencaksilat, karate, binaragawan, dan juga penampilan artis-artis lokal asal Kota Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Daud Sitohang, TVOne mengabarkan.
Untuk mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang penilai MAPI bersama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menggelar seminar nasional. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia MAPI bersama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menggelar seminar nasional bertajuk penguatan dan percepatan UU Penilai sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Seminar nasional digelar di Gedung Aula FH Tower pada Selasa 1 Juli 2025. Seminar ini menjadi panggung strategis untuk mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang penilai yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Kehadiran undang-undang penilai dinilai sangat penting dalam menjamin perlindungan profesi penilai serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa penilaian aset. Dekan Fakultas Hukum Unsri, Profesor Joni Emirzon yang berkesempatan langsung membuka seminar nasional, menegaskan bahwa pengaturan hukum bagi profesi penilai sudah sangat mendesak. Pada hari ini memang ada satu visi misi kita bahwa kita dalam rangka percepatan penerbitan RUU jasa penilai yang sudah memang disusun cukup lama ya, lebih kurang mungkin 15 tahun yang lalu, tapi hingga hari ini belum tuntas. Ya, insya Allah dengan adanya beberapa kegiatan ini akan mendorong kecepatan ini. Perlu kepastian hukum ya, karena dalam bekerja ini kan tidak hanya kepada profesi penilai saja, tetapi kepada masyarakat yang menggunakan. Tadi kan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana profesi ini sudah berjuang cukup lama, gitu, kurang lebih 20 tahun, dan ini memang sangat diperlukan gitu kan, karena ekonomi itu kan juga peran dari penilai itu tinggi sekali. Kami berharap dengan ada kegiatan ini, pemerintah maupun wakil kami di pusat bisa dapat melaksanakan ataupun memberikan jalan untuk terjadinya atau resminya undang-undang penilai ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Sebanyak 80 orang pengurus PUSPA, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, dikukuhkan Wakil Bupati Ogan Ilir dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumsel dan Forkopimda di Aula Pesona Caram Seguguk. Acara ini dilanjutkan dengan seminar perempuan tangguh dan mandiri dalam ketahanan keluarga, merupakan program kerja pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Dinas PPPA PPKB Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2025 dan program kerja gabungan organisasi wanita GO Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu juga diisi dengan pemberian cenderamata serta puluhan bantuan terhadap masyarakat penyandang disabilitas serta warga yang masuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Dengan dikukuhkannya PUSPA ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya peran aktif dalam pembangunan, baik di ranah domestik maupun publik, serta mendorong peran serta aktif perempuan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan sosial dan menjadi wadah edukasi dan diskusi bagi perempuan mengenai isu-isu gender, pemberdayaan ekonomi, pendidikan anak, serta perlindungan keluarga dari pengaruh negatif. Alhamdulillah hari ini PUSPA Ogan Ilir sudah kita kukuhkan, dan ini pembentukan PUSPA ini merupakan amanat dari apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk itu kita berharap setelah pengukuhan ini PUSPA Ogan Ilir ini dapat menyusun program kerja, dapat merefleksikan tugas-tugasnya dalam rangka pemberdayaan perempuan dan anak. Pengurus PUSPA untuk Kabupaten Ogan Ilir tidak tadi ada seminar, jadi harapan kami tentunya dengan dikukuhkannya pengurus PUSPA Kabupaten Ogan Ilir langsung dapat bekerja membuat program-program yang nyata untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang termarginalkan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Kepala Deputi Bidang Program dan Anggaran Badan Gizi Nasional BGN Kuswanto bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan ini untuk meninjau langsung kesiapan fasilitas dapur umum mandiri program makan bergizi gratis yang direncanakan akan dibangun di sejumlah kabupaten kota oleh Barisan Relawan Nusantara Raya atau BRNR. Dalam kunjungan tersebut, tim dari BGN turut didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah BRNR Sumatera Utara, Joko Su, bersama-sama meninjau beberapa lokasi strategis yang dipersiapkan sebagai tempat pembangunan dapur umum. Kunjungan kerja ini diawali dari Kota Medan, lalu dilanjutkan ke Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.
Fokus utama kunjungan ini adalah memastikan bahwa fasilitas dapur umum yang akan dibangun nantinya benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dari sisi kebersihan, kelayakan gizi makanan, maupun efektivitas sistem distribusinya. Dapur umum mandiri diharapkan nantinya mampu memenuhi kebutuhan gizi sekitar 3.000 anak setiap hari. Selain itu, fasilitas dapur umum juga akan menyerap setidaknya 50 tenaga kerja lokal. Di Sumatera ini kita belum begitu banyak, padahal target kita program kerja 2025 itu Kabadan menyampaikan 10.000 perintah langsung dari Pak Presiden. Akhirnya kita cancut tali wondo kalau orang Jawa bilang, ayo kita bareng-bareng segera sukseskan. Dengan target 10.000 ini luar biasa, karena dampaknya memang bagus, terutama Pak Presiden menyiapkan Indonesia Emas 2045, sehingga generasi muda ini harus beda, harus menjadi SDM unggul gitu ya. Terima kasih pada Bapak BGN yang sudah survei lahan untuk dapur umum Kecamatan Garoga. Terima kasih bagi bapak-bapak pimpinan kami, Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Bahwa Bapak Prabowo sudah buat anggaran untuk makanan gratis. Pembangunan dapur umum ini merupakan langkah konkret menunjukkan komitmen DPW Barisan Relawan Nusantara Raya Sumatera Utara dalam mendukung program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Peralihan pembangkit listrik berbahan bakar minyak ke bahan bakar gas atau liquefied natural gas (LNG) mulai dibangun di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dalam proyek gasifikasi klaster Nias yang merupakan proyek pertama sebagai kick-off yang diawali dari Pulau Nias hingga Papua. Direktorat Gas dan BBM PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggelar groundbreaking ceremony di PLTMG 1x25 MW di Kota Gunung Sitoli dalam proses gasifikasi pembangkit klaster Nias. Rombongan PLN Energi Primer Indonesia yang tiba di Pulau Nias ikut didampingi 5 kepala daerah sekepulauan Nias, disambut dengan meriah serta diwarnai tarian Sekapur Sirih. Dalam peluncuran proyek gasifikasi klaster Nias ini, Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia didampingi oleh Direksi PLN yaitu Direktur Manajemen Pembangkit dan Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis. Pihak PT PLN Energi Primer Indonesia menjelaskan kepada pemerintah daerah sekepulauan Nias bahwa salah satu tujuan proyek ini adalah Onshore Regasification Unit (ORU) yang digunakan untuk menerima dan melakukan regasifikasi LNG serta menyalurkan pasokan gas ke pembangkit PLTMG Nias Gunung Sitoli. Pengembangan infrastruktur gasifikasi LNG di Gunung Sitoli ini menelan biaya setara dengan nilai 800 miliar rupiah. Jeti, nanti diikuti dengan pembangunan storage kapasitas 3.000 meter kubik LNG gas alam cair. Nah ini nanti LNG-nya akan kita ambil dari Arut, jadi kita paralel akan membangun kapal LNG, tetapi ini karena membutuhkan 18 bulan, kita akan angkut LNG-nya ini sementara dengan menggunakan isotank, kontainer yang berisi LNG. Kenapa? Karena ini manfaatnya untuk masyarakatnya. Kita berharap bahwa kelistrikan di Nias ini selain membantu PLN untuk semakin lebih hemat, tapi yang kita butuhkan bagaimana PLN ini semakin andal. Terkait pembangunan andal ya, dan terutama bagaimana kita bisa, saya sudah sampaikan tadi, seluruh desa-desa di Kepulauan Nias bisa sampai terrealisasi. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan.